two, three. One, two, three. Let's go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih disiarkan langsung dari Jalan Raya Ciawi Gewang, Kabupaten Kuningan, Desa Kapandayan, Pulau Surat. With me, Zaki Namika Zeriu. Balik lagi jadi teman baik buat kalian semuanya. Terima kasih buat kalian semuanya, para subscribers, para followers, dan juga para likers dimanapun kalian berada. Yang mungkin diantara kalian mungkin di kesempatan kali ini nggak pernah bosen buat nontonin BSTV dan selalu Zaki lagi yang hadir kayak gitu. Kok nggak yang lain kayak gitu ya? Mungkin ada di antara kalian semua yang bertanya-tanya seperti itu. Tapi buat yang semuanya, karena memang teman-teman di luar lagi pada sibuk dan belum bisa untuk nemenin kalian semua di acara Podstress kayak gitu ya, kita broadcast dulu ya. Tapi buat yang semuanya jangan khawatir, kita punya schedule, kita punya acara buat nanti di weekend atau malam minggu ya. Insya Allah kalau seandainya mereka tidak ada jadwal di luar dan memang mungkin mereka lagi pada santai, pasti mereka juga bakal nemenin kembali kalian semuanya ya. Yang sekarang lagi bete atau mungkin lagi nggak ada hiburan atau apa gitu ya, lagi boring gitu, so boring banget gitu ya, nggak ada temen atau siapapun itu, jadikan hadirnya BSTV ini bersama Zaki Namika Zeriu bisa jadi teman baik buat kalian semuanya. Dan tentunya terima kasih buat kalian semua yang sudah mempergunakan di line WhatsApp, yang sudah pada kirim komentar, kritik, dan saran segala macam kayak gitu. Pokoknya thank you banget buat kalian semuanya. Suatu pencapaian yang sangat disyukuri bagi BSTV dan semua all crew, terus juga tim BSTV, keluarga BSTV semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya teman-teman bisa ikut berpartisipasi dan ikut mendukung, ikut mensupport adanya BSTV di Kuningan ini kayak gitu. Mudah-mudahan BSTV bisa selalu menyajikan hiburan yang mungkin bisa menghibur buat kalian semuanya ya, tanpa mengurangi rasa hormat, anjir. Gak mesti harus banyak bacot dan banyak cincong lagi deh ya. Untuk di kesempatan kali ini Mbak Zaki bakal langsung aja deh buat yang semuanya untuk bacain kembali kritik dan saran, terus pesan-pesan dari teman-teman yang ada di WhatsApp, yang ada Telegram. Kemarin Telegramnya lagi ada gangguan ya, soalnya kayak gitu. Tapi buat kalian semuanya, Telegram sekarang udah bisa dipergunakan kembali kayak gitu. Buat kalian yang pengen mempergunakan Telegram, silahkan ya di nomor yang sama di 089778820886. Dan di nomor WhatsAppnya juga sama di 089778820886 kayak gitu. Buat kalian semuanya, kita bakal langsung aja bacain pesan-pesan dan kritik kalian semuanya. Yuk cus. Ayo dukung BSTV untuk menjadi channel favorit di Ciawi Gebang. Klik tanda subscribe dan nyalakan loncengnya. Like juga, share ke yang lain. Jadikan BSTV ini menjadi channel hiburan dan kebanggaan bagi masyarakat Ciawi Gebang dan Kuningan. BSTV Media Optimis. BSTV Lifestyle Vlog and Gaul. Yap, seperti janji Zaki, seperti tadi di awal, Zaki bakal coba untuk ngebacain pesan-pesan kalian semua yang sudah kalian kirimin. Dan jangan lupa buat kalian semua yang pengen kirimin, sok atuh ya kirim kayak kesini gitu ya, kirim ke dia gitu ya. Oke, tapi buat kalian semua yang pengen ikutan kirim pesan atau mungkin pengen ngirim puisi, cerita atau segala macam kayak gitu, kalian harus ikuti formatnya dulu ya. Mungkin di antara kalian semuanya ada yang mungkin belum tahu kayak gitu, kebanyakannya sih belum tahu kayak gitu ya. Emang gimana sih Kak Zaki itunya buat apa formatnya kayak gitu? Gampang banget buat kalian semuanya, ketik nama, spasi usia, spasi alamat kamu, terus isi pesan atau puisi atau segala macam kayak gitu, terus kirimin di 089778820886 buat kamu pengguna Telegram bisa ya. Terus juga buat pengguna WhatsApp juga bisa kayak gitu ya. Pastinya pesan kalian semuanya pasti bakal Jaki bacain ya. Nggak mungkin nggak, pasti bakal Jaki bacain kayak gitu dong ya. Oke, langsung aja Jaki bakal coba untuk ngebacain pesan-pesan kalian semuanya yang sudah kalian kirimin. Ada siapa nih? Kita buka di WhatsApp dulu kayak gitu ya. Oke, nama aku Mia, usia aku berapa nih? 20 tahun. Usia aku 20 tahun di Pamijahan. Pamijahan mana ini? Oke. Apa sih nih? Oh, kau dan aku ibarat rokok dan kopi. Meski kopinya pahit, kalau
sambil ngerokok, suasana dan rasa terasa nikmat. Wih, aku nggak salah. Coba aja kamu tanya sama penikmat kopi dan rokok. Jangan sama yang anti kamu nanyanya gitu mungkin ya. Karena definisi dan faktanya tidak akan sesuai. Itu pun kalau yang kamu cari adalah sebuah fakta dan bukan kesalahan aku, Babes gitu. Mia, makasih buat kamu ya. By the way, pembicaraan mana ini? Kita bakal tanggapi pesan yang satu ini, yang dari Mia. Ibarat kopi dan rokok, iya nanyanya harus sama orang yang suka ngopi, yang sama rokok kayak gitu ya. Tapi kalau saya kita nanyanya sama orang yang anti gimana kakak? Kalau yang nanya ke orang yang anti kayak gitu pasti definisinya nggak bakal sama kayak gitu ya, artinya juga nggak bakalan sama kayak gitu. Terus next buat kalian semuanya ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sama Tiger Boy ini yang ada di Ciporang. Ciporang nih, orang Ciporang ya. Selamat bergabung buat kamu Tiger Boy. Usianya 21 tahun. Untuk bisa mencari tahu bagaimana karakter cewek atau cowok lu di saat ini, harus seperti saat lu nyimak status WhatsApp. Why? Agar supaya lu tahu dia yang saat ini, lu kudu lihat story awalnya dulu dan masa lalunya gimana tuh. Oh, bener banget ya. Sebab kecil atau besar kemungkinan lu juga bakal ngalamin dan kena dampaknya, terutama cowok. Denger. Memahami cewek nggak segampang upil. Ya Allah, Tiger Boy, segitunya ya. Upil. Diupil-upil kayak gitu ya. Apa sih diupil-upil? ya itu upil ya, diupil-upil kayak gitu. Kita bakal tanggapi. Oke. Untuk bisa mencari tahu bagaimana karakter cewek dan cowok lu saat ini, harus seperti saat lu nyimak status WhatsApp. Nyimak status WhatsApp ya. Kalau nyimak status WhatsApp itu ya sih, kita harus lihat dulu yang awalnya ya. Status awalnya mungkin kita langsung ke status akhir kayak gitu kan. Kita harus lihat dulu status awalnya kayak gimana gitu, secara merinci lah kayak gitu kan ya. Oke. Dan gue pernah baca sih sesuatu yang mungkin orang yang bikin status itu 80% suasana hatinya gitu, yang 30%-nya buatan kayak gitu. Oke. Next, ada siapa lagi nih? Farida, SW1 baru saja, SW2 baru saja, SW3 nggak ada namanya. Ngerti kan? Apa nih? Farida, 18 tahun. Yang ada mah Cirebon. SW1 baru saja, SW2 baru saja, SW3 nggak ada namanya. Apa sih maksudnya? SW story WA mungkin ya? Status WhatsApp kayak gitu, status WhatsApp satu. Oh, mungkin gini, status WhatsApp 1 ada ya baru saja dibaca kayak gitu. SW2 baru saja, SW3 nggak ada namanya. Iya, ngerti. Iya, oke. Thank you Farida buat kamu. Ada siapa lagi nih? Johnny. Aduh, abang Johnny. Johnny, mana ini? WA-nya Johnny kok loncat-loncat. Oh, ini. Loncat-loncat kayak katak ya. Ya Allah, tolong. Oke, Johnny, selamat malam buat kamu. Kak, nama aku Johnny. Aku pengen ikutan gabung dong Kak, kayaknya seru nih. Kalau dibacain kayak gitu kayak inget radio zaman dulu. Kayak gitu ya. Ya, memang formatnya kita sengaja seperti radio zaman dulu. Cuman ini kalau dulu kan mungkin radio itu di belakang perangkat siar, kita nggak bisa lihat penyiarnya kayak gimana, atau hostnya atau MC-nya kayak gimana gitu ya. Tapi kalau saat ini kamu bisa lihat penyiarnya kayak gitu. Namun nggak seperti mungkin live kayak gitu ya. Karena untuk melakukan live kita harus butuh beberapa device ya. Karena device masih belum bisa mencukupi, jadi ya kita bikin off air dulu kayak gitu. Nanti next time atau mungkin next step by step, maksudnya kayak gitu. Oke, one by one lah kayak gitu ya. Kita juga bakal coba untuk melakukan acara live kayak gitu, karena device-nya nggak mumpuni dan nggak mendukung, terus juga nggak ada modal kayak gitu, belum ada sponsor ya. Oke, jadi kita mengandalkan dulu yang off air kayak gitu. So buat nanti mungkin kita bakal bikin on airnya kayak gitu ya. Makanya buat kalian semuanya untuk terus dukung BLS TV biar BLS TV ini bisa terus berkembang dan bisa menghibur buat kalian semuanya kayak gitu. Hitung-hitung para kaum muda atau para milenial semuanya tuh bisa bernostalgia ya, seperti zaman dulu kayak gitu. Karena memang Jaki udah punya basic di radio waktu dulu, jadi why not gitu kan, kenapa enggak gitu kan. Karena sekarang udah zamannya
namanya udah zaman digital, zaman visual kayak gitu. Jadi ya kita beralih ke zaman teknologi yang udah benar-benar mutakhir kayak gitu ya. Oke, karena untuk sekarang ini di era-era sekarang ini kan orang-orang seperti siaran radio itu disebutnya podcast gitu kan. Podcast itu ya sebenarnya ya sama aja kayak broadcast gitu, penyiar gitu kan, siaran radio kayak gitu. Cuman karena ada YouTube jadi kita bisa membuat visualnya gitu berupa gambar kayak gitu ya. Thank you buat kamu. Ada siapa lagi nih? Yuk ya yuk. Langsung aja. Neng Opi. Neng Opi. Selamat malam buat Neng Ovi ya. Respect buat Neng Ovi, oke. Saran aja sih, openingnya jangan terlalu lama, pembawaannya juga jangan terlalu cepet, kurang jelas artikulasinya jadinya. Oh gitu ya, oke deh ya. Pesan Neng Ovi, kritikan Neng Ovi sama sarannya Neng Ovi pasti kita bakal koreksi kayak gitu. Terima kasih buat Neng Ovi ya yang selalu stay tune, yang selalu gabung di BS TV ini. Makasih ya. Terus ada siapa lagi? Oh ini teman gue nih si Kacrut. Kacrut Ibnu Aboy. Malam kakak request lagu dong. Request lagu. Ya ampun, jadi kayak inget zaman dulu ya bro ya, request lagu kayak gitu waktu gue siaran. Nah ini teman gue yang satu ini tahu nih sejarah gue kayak gimana. Dulu pernah siaran radio di Sis Radio waktu dulu di Gresik itu. Dia tahu gitu sejarah gue kayak gimana. Bahkan waktu pertama gue ngelamar jadi penyiar radio itu gue ditemenin sama dia sama Benny gitu, trio Kacrut kalau nggak salah ya. Waktu dulu itu ditemenin sama mereka kayak gitu. Makanya ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih tetap terjalin silaturahmi meskipun jarak sudah memisahkan kita dan keadaan sudah berbeda kayak gitu ya. Oke, thank you buat kamu Inu Aboy. Oke. Soalnya kalau request lagu kayak gitu kita bakal muterin lagu nanti kena klaim hak cipta kayak gitu ya. Jadi yang biasa-biasa aja kayak gitu ya. Terus juga jadi bakal coba untuk ini skip. Apa nih? Irna Damayanti 17 tahun. 17 tahun Sweet 17. Oke, yang ada di mana ini? Pesannya kok ngilang-ngilang sih. Oke, ini Irna. Oh ya ini. Oke, Babakan Remah BBR ya. Oke. Cara saya menyikapi para pembenci, mereka punya hak membenci saya dan saya juga punya hak untuk baik dengan siapapun. Saya tidak ingin bercermin di air yang keruh. Ya betul banget lah, bercermin di air yang jernih, jangan sampai di air yang keruh ya. Oke. Kalau bercermin di air yang keruh mah gimana tuh ya nantinya? Kalau bercermin di air yang keruh mah kita ngaca juga mungkin yang nongol. sorry keceplosan ya. Oke. Bercanda ya, just kidding, oke? Aduh ya Allah. Next, tadi coba lagi Dimas, ini orang sering banget nih nongol ya. Dimas, 23 tahun. Setidaknya jika tidak mampu mengajak sahabatmu ke jalan yang benar, janganlah menyesatkannya. Kayak gitu. Hashtag Habsyi Givari Albantani itu Banten kan ya kalau nggak salah. Makasih buat kamu Kanjeng Dimas. Oke, yuk. Terus juga pengen berpesan bagi kalian semuanya, perhatian ya buat kalian semuanya. Semua orang punya pengalaman manis dan tragis, namun tidak semua orang punya percaya diri untuk mau menceritakannya dan membaginya. Segala hal yang berkaitan dengan video atau audio melalui editing, semuanya sudah diproses dan disetting. Belajar dewasa dalam melihat berbagai bentuk konten ya. Oke, dari owner BS TV kayak gitu. So buat yang semuanya, kita harus bisa menyikapi dengan dewasa hal-hal yang mungkin itu berkaitan dengan audio ataupun video ya. Kadang-kadang foto juga kan kita sudah banyak banget fitur editing kayak gitunya ya. Kadang-kadang menipu gitu ya, penipuan publik kayak gitu. Oke, thank you buat kamu semuanya. And then buat yang semuanya, pesan dari WhatsApp kita sudah bacain. Sekarang pesan yang ada di Telegram mana? Kita buka Telegram. Oh, ada 2 pesan. Telegram ada 2 pesan, lumayan lah ya. Karena mungkin kemarin tuh Telegramnya agak sedikit error kayak gitu ya. Oke. Izhar 20 tahun nih. Yang ada di mana nih? Ini pesannya kok kayak gini. Izhar 20 tahun yang ada di Ciawi Gebang.
orang cewek ya, Izar. Kak, bagaimana sih Kak caranya untuk maksudnya? Oke, mungkin maksudnya gini ya, bagaimana caranya untuk menolak menolak ajakan pacar kita supaya nggak menyakiti perasaannya, mungkin gitu ya maksudnya ya. Maksud kamu kayak gitu kali ya? Ini ya kalau menurut Zaki sih iya dengan cara halus aja lah kayak gitu ya. Simple aja, dengan cara halus aja, ngomong secara baik-baik kayak gitu ya. Gak mesti harus dengan otot atau kayak gimana kayak gitu, oke? Lain kali pesannya harus rinci ya, harus rinci. Terus ya kalau kepanjangan ya tinggal disingkatin, di press kayak gitu. Oke, Atun Maimunah 21 tahun yang ada di Dharma. Oke, anak Dharma nih. Oke. Atun Maimunah, mana ini? Telegramnya kok kayak gini ya tuh. Ini laptopnya juga lemot kayak gitu ya. Aduh ya Allah, menyiksaku. Laptop ini membunuhku. Aye. Ya Allah, tolong. Mana tuh ini pesannya kok tadi? Perasaan ada di sini gitu. Atun. Ini. Oke. Orang Dharma ya. Kak, aku punya cowok. Dia tuh pendiam banget Kak. Aku tuh pengen gitu. Dia tuh Oke. Oke. Mungkin maksudnya gini. Dia tuh punya cowok pendiam ya. Segala sesuatunya tuh harus dimulai dari cewek mulu. Kenapa katanya gitu? Iya kamu, ya Atun, kalau misalnya cowok kamu pendiam kayak gitu, kayak ya kamunya nggak boleh pendiam kayak gitu. Kamunya harus ngerti lah kayak gitu ya. Ya kan kalau udah dari oroknya, kalau udah dari lahirnya pendiam ada susah ya. Mau kayak gimana pun juga ya kamu harus jadi orang yang pertama yang memulai kayak gitu. Ya, makasih. Ini Atun tuh cewek apa cowok sih? Gue nggak tahu lah kayak gitu, nggak dikasih gender di sininya. Oke, udah. Telegram cuma 2 kayak gitu. So buat kalian semua yang pengen ikutan silakan ya, buat kalian semuanya untuk bergabung di sini di 0897782086 di via Telegram dan di via WhatsApp. Besok Jaki bakal bikin lagi. Jadi buat kalian semua sebelum besok bakal datang harinya, dari sekarang kalian kirimin kayak gitu ya, biar nanti besok Jaki on air, Jaki langsung bacain kayak gitu. Oke? Ya, baca pesan udah, sekarang tinggal flash news BS TV. Check it bro. Flash news BS TV. Ternyata bukan Semeru, tapi gunung ini yang diramal membuat Pulau Jawa terbelah menjadi 2 bagian di tahun 2022. Ternyata bukan letusan Gunung Semeru yang membuat Pulau Jawa terbelah 2 di tahun 2022. Banyak ramalan bahwa Gunung Semeru meletus akan membuat Pulau Jawa terbelah menjadi 2 bagian. Akan tetapi bukanlah Semeru, melainkan ada satu gunung yang diramalkan akan membuat Pulau Jawa terbelah menjadi 2. Hal ini berkaitan dengan ramalan Jayabaya yang menyebutkan akan ada kiamat kubro di tahun 2022. Nah, bahkan di dalam ramalan Jayabaya disebut bahwa Pulau Jawa akan terbelah lantaran letusan gunung yang dahsyat. Meski Prabu Jayabaya meramal bahwa Gunung Semeru akan meletus di tahun 2021, namun ternyata itu hanya sebuah tanda di mana akan ada bencana yang sama akan menyusul. Nah, hal ini seperti dijelaskan oleh pakar spiritual Denny Darko melalui kanal YouTube pribadinya seperti dikutip portal slut.com. Ia menyebut bahwa ramalan Jayabaya selalu dikaitkan dengan gunung meletus. Dia pun meramal bahwa di akhir tahun 2021 akan ada bencana gunung meletus. Itu pun terjadi di mana Gunung Semeru erupsi dan mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Saya di tahun lalu juga sempat menyatakan bahwa di tahun ini akan ada letusan besar dari gunung yang besar, kata Denny Darko. Bahkan katanya itu dirasakannya saat anaknya lahir di saat Gunung Sinabung dan Kelut meletus, sehingga dia merasakan bahwa akan ada bencana gunung meletus, dan ternyata ramalannya benar. Gunung Semeru meletus belum lama ini dan membuat geger masyarakat Indonesia bahkan dunia.
Meski demikian, ada beberapa pakar spiritual menyebutkan bahwa letusan Gunung Semeru merupakan tanda Pulau Jawa akan terbelah. Nah, namun terungkap bahwa dalam ramalan Jayabaya bukanlah Semeru, melainkan ada satu gunung yang diramalkan pada tahun 2022 akan meletus. Tentu hal ini sangat mengerikan, di mana Prabu Jayabaya meramalkan bahwa di tahun 2022 akan ada bencana letusan gunung yang sangat besar. Itulah mengapa ramalan Jayabaya mengatakan tahun 2022 akan terjadi kiamat kubro atau zaman Kala Sutro. Menurut Denny Darko, bahwa berulang kali ia meramal kalau gunung meletus di Pulau Jawa itu selalu dikaitkan dengan Gunung Semeru. Padahal kata dia, yang dimaksud di ramalan Jayabaya ini bukanlah Gunung Semeru, melainkan Gunung Slamet. Dikatakan bahwa ketika Gunung Slamet ini meletus, maka ramalan Jayabaya bahwa Pulau Jawa akan terbelah dua menjadi kenyataan. Selain itu, ramalan Jayabaya dan Denny Darko ini rupanya banyak paranormal hingga indigo meramal hal serupa. Meski tidak spesifik, namun rata-rata mereka meramal bahwa di tahun 2022 akan ada bencana gunung meletus, banjir, tsunami, dan bencana lainnya. Nah, BSTV lovers, meski begitu, ramalan hanya sebuah dugaan dan prediksi yang dilakukan sebagian orang untuk memastikan apa yang akan terjadi di masa akan datang. Percaya atau tidak, memang ramalan terkadang menjadi kenyataan dan merupakan sebuah kebetulan. Segala sesuatu berkaitan dengan meletusnya gunung dan bencana lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Maha mengetahui dan berkehendak. Sebagai manusia yang beriman, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari bencana seperti gunung meletus. Nah, BSTV lovers, itulah ramalan dimana pada tahun 2022 akan terjadi letusan gunung yang disebut bukan Gunung Semeru, melainkan Gunung Slamet. Jika Gunung Slamet meletus, maka diramal Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Ya, balik lagi untuk di kesempatan kali ini tentunya. Terima kasih buat yang semua yang sudah mengikuti Flash News. Itu acara baru dari BSTV Flash News kayak gitu ya, berita-berita kayak gitu. So, di format yang baru untuk sekarang ini kita bakal coba untuk memberikan acara Flash News atau berita-berita kayak gitulah, kayak gitu ya. Jadi biar kalian semuanya nggak gaptek kayak gitu ya, dengan info-info kayak gitu ya. Kita bakal coba untuk menyajikan info-info yang sangat menarik kayak gitu ya. Dan tentunya thank you banget buat yang semuanya, sekali lagi thank you yang sudah pada subscribe. Yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya. Dan kita bakal coba untuk mengucapkan syukur alhamdulillah, kemarin kita coba untuk bekerja sama dengan Aeroster dan Aeroxys untuk membantu sahabat kita atau keluarga kita di Semeru kayak gitu ya. Kita udah patungan tuh penggalangan dana kayak gitu. Dan Zaki sendiri sudah mengatasnamakan dari para subscriber kayak gitu. So buat kalian yang mungkin belum subscribe, subscribe dulu ya, karena Zaki bakal mewakili kalian semuanya para subscriber gitu. Tiap kali mungkin ada acara kayak sumbangan kayak mungkin, terus penggalangan dana kayak gitu dari BSTV, dari subscriber kayak gitu. Jadi kalian semuanya untuk subscribe channel BSTV ini, satu subscribe kayak gitu sama dengan bersedekah kayak gitu ya, sama dengan berbagi buat teman-teman kita yang tidak mampu atau teman-teman kita yang kena musibah kayak gitu ya. Oke. Makasih buat yang semuanya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Subscribe, like, share, komen, seterusnya. Seterusnya ya Allah. Oke, kita bacain pesan udah, terus juga kita bacain bawain Flash News udah. Ketiga tinggal kita broadcast story. Yuk, kita langsung aja ke broadcast story. Broadcast story dimulai. Ada cerita yang menarik buat kalian semuanya untuk disimak, dan cerita untuk kalian menjelang tidur kayak gitu ya. Bisa jadilah ya, jadi terapi buat kalian menjelang tidur kayak gitu. Yang insomnia, yuk merapat kayak gitu. Broadcast story dimulai. Heyo, balik lagi sama Zaki di sini. Apa sih gue kayak Ayan ya Allah. Oke,
Untuk di kesempatan kali ini, Zaki punya story. Zaki bakal angkat story karena memang gak ada yang memberikan story. Jadi ya kembali lagi deh Zaki bacain story buat kalian semuanya kayak gitu ya. Story kali ini kemarin kita udah bikin story ubur-ubur kayak gitu ya. Sekarang storynya Zaki bakal angkat story ini kisah waktu beberapa tahun yang lalu kayak gitu ya. Beberapa tahun yang lalu kejadian ini udah bener-bener lawas dan lama banget kayak gitu ya. Mungkin ya kita buat apa sih Jak lu cerita-cerita kayak gitu, ngapain sih kayak gitu, bukannya apa-apa atau kayak gimana. Zaki tuh memberikan cerita kayak gini kayak gitu bukan karena Zaki pengen ngumbar-ngumbar atau apa gitu ya, atau ria atau kayak gimana, atau menyombongkan diri seperti apapun itu. Gak ada maksud sama sekali ke hal itu kayak gitu ya. So, Zaki mencoba untuk memberikan suasana yang beda untuk kalian semuanya, jadi supaya kalian tuh merasa ditemaninya. Kenapa? Mungkin ada di antara kalian semua yang sekarang lagi nyimak ini, ada yang lagi ngopi, ada yang lagi makan, ada yang nyemil, atau mungkin ada yang lagi bete kayak gitu. Kan bisa jadi berasa ditemani kayak gitu, yang lagi sendirian, atau mungkin yang susah tidur, insomnia kayak gitu. Mungkin bisa jadi Zaki bisa jadi teman baik buat kalian semuanya. Kan gak ada yang salah kayak gitu ya. Yang penting nggak merugikan kalian semua seperti itu, oke? Yaudah, kita langsung ke story aja ya. Kita bakal kita bakal ngungkap atau kita bakal bercerita. Ini bukan cerita bohong, ini cerita nyata kayak gitu ya. Karena di cerita ini ada satu orang saksi kayak gitu ya. Cerita ini bermula ketika gue diajak jadi obat nyamuk. Ya, gue diajak jadi seorang teman untuk jadi asbak gitu, ngemandorin yang pacaran kayak gitu. Itu gue diajak sama temen gue untuk coba nemenin dia ngapel kayak gitu. Gue coba nemenin dia ngapel ke tempat pacarnya kayak gitu. Sensor aja namanya semuanya ya. Karena ini ceritanya sama orang deket sih sebenarnya kayak gitu. Terus menjaga privacy juga. Tapi kalau orangnya yang nonton mungkinnya yang ngerasa ya pasti ya tahu lah kayak gitu. Gua punya teman bukan satu pekerjaan sih, kita beda pekerjaan kayak gitu lah. Ya, beda pekerjaan kayak gitu. Nama teman gue si M ya. Si M ini dia montir, gue juga sama montir kayak gitu. Cuman guanya di tambal ban, di perbanan kayak gitu ya, bengkel tambal ban kayak gitu. Si M nya ini di mekanik motor kayak gitu. Si M ini punya pacar namanya si I gitu ya. Si M ini punya pacar namanya si I. Nah, dia tuh udah pacaran udah lama gitu kan. Nah, dia ngasih tahu ke Zaki gitu kan, kalau dia punya pacar kayak gitu, si I kayak gitu. Mau nggak nanti malam temenin aku, dia bilang gitu kan. Mau nggak nanti malam temenin buat ketemuan sama cewek aku gitu. Kebetulan cewek aku juga punya teman gitu, temen cewek kayak gitu. Bisa jadi temen cewek ini tuh bisa jadi pacar kamu atau apa gitu, nantinya kamu bisa PDKT gitu kan. Ya Zaki di situ mau aja gitu kan. Oke, siap, jam berapa? Nanti habis isya gitu, dia bilangnya kayak gitu. Oke, habis isya kita meluncur ke tempatnya kayak gitu. Terus ya ketemu gitu sama pacarnya dia, sama si I itu. Nah, si I nya itu bawa temen namanya si T gitu. Nah, si T ini rencananya mau dicomblangin ke gua gitu. Terus habis gitu ya dideketin lah kayak gitu ibaratnya. Si T juga sebenarnya tuh dia bukannya jelek apa gimana ya, dia tuh manis, cantik sih segitu mah ya, cantik gitu. Cuman di situ aku kayak nggak punya feeling biasa-biasa aja gitu kan. Kita ngobrol, si M ini ngobrol sama si I, gue ngobrol sama si T gitu. Gue ngobrol kanan kiri kanan gitu kan, udah kemana-mana ngobrolnya kayak gitu, ngebacot lah kayak gitu. Kalau sama perempuan kan ya ngebacot yang nggak ada faedah kayak gitu. Yang penting hatinya bisa luluh aja kayak gitu kan.
Nah udah ngebacot kayak gitu, besoknya tuh kita kan semalam itu dikasih nomornya si T, gue tuh dikasih nomor si T, terus kita SMS-an karena waktu dulu tuh belum ada WhatsApp kayak gitu ya. Kita SMS-an, teleponan kayak gitu. Terus gue diiniin gitu, gue di apa sih namanya, kayak di deket-deketin gitu sama si I ini gitu kan. Si I itu ngedeket-deketin gue sama si T gitu kan. Ya gue gimana gitu kan. Yaudah deh gue pacaran aja deh kayak gitu kan. Gue pacaran tuh sama si T gitu kan. Gue pacaran sama si T. Nah ini ada dua cabang sebenarnya, cerita ini jadi dua cabang kayak gitu. Kita bakal fokus ke si T ya, cerita ke si T karena ini bakal nyambung ke si I nantinya gitu. Kita bakal fokus dulu ke si T. Nih si T ini pacaran kan sama gue ya, pacaran sama gue kayak gitu. Nah tapi gue kayak pacaran tuh kayak pacaran gak sepenuh hati gitu. Kalau dia tuh sepenuh hati gitu kan, dia sepenuh hati. Nah pas itu entah kenapa gue pacaran sama si T tapi sering teleponannya tuh sama si I gitu loh. Sering teleponnya sama si I, sering curhat sama si I gitu. Perasaan gue yang tadinya gue mau tujuin ke si T tiba-tiba jadi berbelok gitu ke si I gitu. Karena si I itu selalu ngasih sinyal gitu kalau dia nggak bahagia sama temen gue gitu kan. Nah di situ dilema gitu kan, dilema. Pas lambat laun kesini si I ini ya, si I nya ini dia berencana untuk putus sama si M gitu kan. Nah si M ini kan pacar gue gitu, bukan pacar gue lagi, maksudnya temen gue gitu. Nah gue di situ bingung, gimana ini gitu kan, masalahnya kok bisa jadi kayak gini gitu. Gue juga udah terlanjur sayang, udah gimana sih ya, jadi udah kepalang tanggung gitu loh, udah kepalang basah gitu. Maksudnya udah kepalang basah tuh udah kepalang basah. Gue udah punya perasaan sama si I ini gitu loh. Pas habis gitu gue mencoba untuk kita gue sama si T ini udah jadian tapi si I ini mencoba untuk bodo amat gitu. Bodo amat kamu udah jadian atau apa, sebenarnya aku tuh sukanya sama kamu. Dia malah nyatain gitu ke gue gitu kan. Nah gue mikirnya aduh gimana gitu kan, sementara ini si M tuh temen gue gitu. Sebenarnya kalau gue untuk jujur gue juga sebenarnya lebih suka ke si I gitu kan, lebih suka ke si I, lebih cinta ke si I gitu. Tapi gue ngelihatnya si M ini gitu, si M ini tuh teman gue gitu. Nah di situ gue merasa gue kurang ajar gitu kan, kurang ajar sebagai teman gitu. Jadi kayak gimana sih ya, pagar makan tanaman lah kayak gitu. Gue akui gitu kan, gue nikung ceweknya si M gitu di belakang dia. Lambat laun waktu semakin berputar, semakin ditempuh, dan pada akhirnya gue ketahuan juga belangnya, busuknya gitu sama si M gitu. Si M ngambek, marah banget. Dia sampai mau ngajakin gue duel gitu sama dia gara-gara satu perempuan gitu. Dan gue bingung gitu kan, sementara si T nggak tahu apa-apa, dia belum tahu apa-apa si T kayak gitu, karena ke si T itu rapih gitu. Terus si M ini nggak tahu kalau gue tuh sebenarnya udah jadian sama si T ini gitu. Gue bingung nih gimana. Pas itu gue tuh nyamperin ke rumah si I gitu ya, untuk menengahi, untuk mencari jalan keluar dan yang pasti gitu kan, jalan yang pasti kayak gitu. Nah pas gue udah masuk nih ke gangnya kayak gitu, ke rumah si I, gue ketemu sama si I, gue sama dia tuh ngobrol. Rentan waktu 2 menit atau 3 menit tiba-tiba si M datang gitu bawa motornya. Si M datang bawa motornya, dia langsung standarin satu tuh motor, dia langsung turun dari motor. Setelah itu dia langsung maki-maki gua gitu. Lo nyet, jadi cowok tuh ya, jadi temen tuh jangan sampai pagar makan tanaman kayak gitu. Itu cewek gua, kenapa lo embat gitu kan. Dibilang kayak gitu. Gua gak bisa ngelawan apa-apa karena gua juga emang ngerasa salah gitu, emang gua salah gitu kan. Gua di situ tertunduk dan emang bener malu sebenarnya, bukan karena takut sih, sebenarnya karena malu gitu, malu dengan kesalahan gue yang udah nikung ceweknya gitu. Dia sekarat ngamuk-ngamuk kayak gitu, sampai-sampai dia ngancem gue bakal bawa masyarakat atau temen-temen gengnya gitu buat gebukin gue gitu nanti pulang. Itu otomatis gue di situ, aduh gimana gitu kan, anjir gue pulang mau digebukin gitu kan.
gue tahu dia temennya banyak gitu kan, apalagi mereka si M ini temennya teman-teman anak-anak motor semua gitu. Di situ gue kelang kabut gitu kan, gue langsung nelpon saudara gue gitu. Gue nelpon saudara gue, akhirnya dia mau buat menengahi kayak gitu. Saudara gue datang ke tempat kayak gitu, nanyain tempatnya di mana, gue kasih tau alamatnya. Terus dia nyamper kayak gitu, terus dia ngobrol secara rinci, secara detail kayak gitu, bahwasanya udah tenang aja, nanti pulangnya gue kawal. Saudara gue kan bilang kayak gitu. Terus mau nggak mau itu pas di situ juga gue tuh langsung ikut pulang bareng sama dia gitu kan. Saudara gue bawa motor gitu kan, guanya juga bawa motor kayak gitu. Udah gue ikut sama lo aja deh, pulangnya bareng gitu. Kalau gue sendirian gue takutnya kenapa-napa di jalan, karena emang gue khawatir banget gitu, takutnya kenapa-napa. Terus si I-nya juga sama gitu, khawatir gitu kan, khawatir ya takutnya kenapa-napa gitu. Kamu di jalannya takutnya dikepung, dijebak atau digebukin kayak gitu, mending kamu pulang sama saudara kamu aja sekalian gitu kan. Ya udah, gue pulang di situ sama saudara gue. Sampai gue di rumah gue banyak pikiran di situ ya. Bener juga sih, gue bego, gue tolol amat gitu, temen sendiri gitu loh, pacar temen sendiri diembat gitu kan. Gue di situ ngerasa bersalah banget gitu. Keesokan harinya si M ini tetap marah, terus ketemu sama gue sampai dia ngancam-ngancam segala macem kayak gitu. Setiap hari seperti itu, karena kita sering bertemu di tempat kerja kayak gitu. Dia coba untuk ngancam-ngancam gue, awas lo nanti pulang, awas lo nanti pulang. Ini ya gimana nggak ini ya, gue kayak merasa diteror gitu kan. Jadi gue nggak tenang mau kemana-mana pun kayak gitu. Tapi di sisi itu gue masih tetap berjalan gitu hubungan gue sama si I ini. Si I coba untuk menguatkan gue, dan gue juga buat menguatkan dia gitu kan. Si I bilang ke gue gitu, udah sabar, dia juga nanti pasti bakal reda sendiri kok kayak gitu. Itu prosesnya tuh gue coba untuk bersabar dan bertahan kayak gitu, dan ya menjalani hubungan itu sama dia 1 tahun gitu. 1 tahun berhubungan sama dia gitu, si I ini sama gua gitu kan. Terus pas habis gitu kena insiden ya. Kita sebenarnya di 1 tahun itu kita banyak banget momen-momennya ya, cuman gua press nih ya karena waktunya kayak gitu. Karena ceritanya kalau gua ceritain secara detail itu pasti bakal panjang gitu kan. Nah, ini kita bakal cerita ke si I dulu nih sebelum si T. Si T ini posisinya ini, si T masih belum tahu gitu. Masih belum tahu dalam rentan waktu 1 tahun ini, si T itu masih belum tahu gitu. Jadi gue tuh ngejalanin cinta itu 2 gitu. Si I sama si T gitu kan. Seingat gue si I ini 1 tahun, si T itu 1/2 tahun gitu. Nah, pas di 1/2 tahun itu gue putus tuh sama si T. Tapi gue bilang putus sama si T ini bukan karena gue pacaran sama si I gitu kan. Gue bilangnya mau fokus kerja, mau fokus kayak gitu. Akhirnya dia bisa menerima gitu. Terus yang terakhir si T bilang ke gue, ya udah kamu fokus aja kerja dulu, nanti kalau udah sukses kamu datang lagi ke aku bakal nunggu. Dia bilang kayak gitu. Ya udah, nggak apa-apa, syukur deh, alhamdulillah kalau kayak gitu. Aku bakal semangat kerja, aku bakal semangat buat masa depan kita gitu kan. Nah, udah putus, udah kayak gitu, tapi kita masih tetap kontak komunikasi gitu lewat SMS, nanyain kabar segala macam kayak gitu, nanyain masih sendiri apa udah punya pacar kayak gitu. Dia tetap sendiri gitu. 1 bulan setelah putus, nanyain gitu kan, udah sama siapa? Sendiri gitu. Neng udah sama siapa? Neng juga masih sendiri kok, bilang gitu. Terus bulan besoknya kayak gitu lagi. Jadi dia benar-benar menjaga perasaan dia buat gua gitu. Biarkan gua untuk fokus kerja dan biarkan gue bisa sukses dulu baru bisa pacaran atau resmi kayak gitulah istilahnya kayak gitu kan. Jadi tololnya gue dan parahnya gue tuh, teganya gue tuh kayak gitu. Jadi selama gue komunikasi sama si T ini, sebenarnya gue tuh sedang menjalani hubungan asmara, hubungan cinta sama si I gitu. Pas udah 1 tahun berlalu, gue pacaran sama si I ini, gue ketemu sama musibah. Musibah apa? Musibah handphone gue ada yang nyuri, handphone gue ada yang maling waktu itu di tempat kerja. Bukan tempat kerja sih, di rumah gitu. Mungkin sama orang rumah, karena itu rumahnya waktu dulu ya. Karena gue tuh nggak sering di rumah gue, tapi di rumah nenek gue gitu. Nah, di rumah nenek gue tuh kan ada lantai 2 tuh. Dan gue tuh sering tidur di situ. Sementara di lantai 2 tuh banyak orang yang keluar masuk gitu, masih keluarga kayak gitu.
Ya kalau dibilang mungkin orang lain, gak mungkin lah handphone gua hilang terus sama orang luar, gak mungkin orang luar bisa masuk gitu. Itu kan posisinya handphone gua di kamar gitu, di loteng gitu loh, di lantai 2. Handphone gua waktu itu Nokia berapa ya? Nokia 66 deh kalau nggak salah ya. Iya 66 lagi di charge, raib, hilang. Pas habis gitu gue kalang kabut, ini handphone kemana gitu kan, mana gue punya pacar, gue pengen merhatiin dia, nggak bisa gitu kan. Gue nyari info ke sana kesini sampai ke orang yang bisa gitu kan. Kata orang yang bisa, ini mah handphonenya sama orang, masih orang sama orang dalam, dia bilang gitu. Ya gue nggak tahu orang dalamnya siapa gitu kan. Sampai gue rela, sampai gue ikhlas, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Gue coba untuk ngehubungin cewek gue, karena gue inget ya nomornya kayak gitu. Gue coba ngehubungin cewek gue lewat nomor telepon atau nomornya teman gue kayak gitu, nanyain kabar segala macam. Gue kasih tahu sama dia gitu kan, kalau sebenarnya handphone gue leungit lagi. Hilang gitu maksudnya, ya ampun leungit. Ya pokoknya kayak gitulah, handphone gue hilang. Gue kasih tahu sama dia, terus dia ya udah nggak apa-apa kalau handphone kamu hilang mah gitu kan, nanti bisa ada gantinya lagi kok gitu, sabar aja, dia bilang kayak gitu. Ya udah, dia coba untuk nguat-nguatin gue, dia coba untuk memberi gue motivasi dan semangat kayak gitu, yang pada akhirnya untuk di zaman waktu itu buat bisa dapetin handphone itu kita harus bekerja keras, dan bukan cuman 1 hari 2 hari, dan nggak semudah membeli handphone itu, nggak semudah kita membeli permen kan kayak gitu. Kita harus ngumpulin uang dulu gitu. Itu gue prosesnya lama banget itu, nggak tahu mungkin ada 3 bulan tuh, nggak 3 bulan atau 2 bulan gitu. Pas gue udah dapetin uangnya cukup buat beli handphone, si I udah sama orang lain. Coba gue coba hubungin, nomornya nggak aktif sama sekali. Nomornya nggak aktif sama sekali. Kemudian pas udah nomornya nggak aktif kayak gitu, gue coba untuk ketemu ke rumahnya. Gue coba nemuin dia ke rumahnya. Pas gue nemuin dia ke rumahnya, ketemu dia di rumahnya kayak gitu, ada satu motor Mega Pro waktu itu, motor Mega Pro. Yang itu kok tumben-tumbenan ada motor Mega Pro gitu kan. Perasaan dia nggak pernah punya atau punya temen gitu yang punya motor Mega Pro deh, kayak gitu. Terus gue selidiki, dia sedang bercumbu mesra gitu, nyender ke cowoknya kayak gitu. Itu keadaan gue belum diputusin, keadaannya tuh gue belum putus gitu, statusnya belum putus sama dia. Gue di situ geleng-geleng kepala. Mungkin ini yang dibilang karma gitu kan. Mungkin ini yang dibilang karma, mungkin ini yang dibilang ya seperti itulah. Dan pada akhirnya gue nggak bisa nerima kenyataan itu, dan gue ngambek di situ. Terus gue langsung labrak di situ. Terus akhirnya dia coba untuk mengelak gitu. Gue di situ udah pulang dengan keadaan marah kayak gitu. Terus gue kepikiran sama si T gimana kabarnya ya. Jadi kayak gimana gitu kan kalau udah disakitin sama pacar yang dulu, apalagi itu udah putus. Terus kita inget sama orang yang udah pernah kita sakitin gitu, yang mencoba untuk bertahan dan bersabar gitu. Jadi sakit hatinya tuh bukan sakit hati karena diselingkuhin, sakit hatinya tuh sakit hati karena gue mengabaikan orang yang spesial gitu loh, orang yang berharga, yang udah bener-bener nyata gitu, yang bener-bener ada. Gue coba nyari kabar di situ, gue coba untuk nyari kabar sama teman-temannya segala macem kayak gitu. Dan gue nggak belum dapetin nomornya. Gue mau minta sama si I ini, gue gengsi gitu kan. Gue nggak pengen ngehubungin dia lagi karena gue udah bener-bener muak gitu. Nah, pas di kemudian hari ada nomor yang baru masuk ke handphone gue. Yang gue nggak tahu, dan gue abaikan di situ. Karena gue di situ lagi kerja, tiba-tiba nomor baru itu nelponin lagi kayak gitu. Pas gue udah selesai kerja, gue lihat di handphone gue ada berapa panggilan tuh, banyak banget. Banyak banget panggilan tidak terjawab kayak gitu. Dan di situ gue heran gitu, ini nomor siapa? Kalau memang
ini nomor si, kalau memang ini nomor si I gitu kan, gue mikirnya udahlah, gue nggak penting juga gitu kan, nggak penting juga buat balikan atau gimana gitu kan. Ya udah, pas habis gitu, karena emang gue penasaran juga sih sebenarnya, gue langsung telepon balik. Yang angkatnya cewek. Ya, angkatnya cewek. Gue kayak kenal suaranya. Ternyata emang bener si I gitu. Halo, dia bilang kayak gitu. Yang gue jawab, iya halo. Ini I kan? Iya. Kenapa, ada apa? Bukannya kamu udah puas gitu nyakitin aku? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, iya aku minta maaf yang sebesar-besarnya, itu semua salah aku. Terus gue bilang, iyalah salah lo yang salah. Harusnya lo tuh putusin gue dulu baru pacaran sama orang lain gitu. Kenapa lo nyelingkuhin gue gitu kan? Udah ceritanya panjang, dia bilang gitu. Bodoh amat, gue bilang. Enggak, lagian aku tuh nelpon sama kamu tuh cuma pengen ngasih tahu. Ngasih tahu apa? Yang ngasih tahu kalau si Teh udah meninggal. Di situ gue bener-bener shock, kaget, percaya nggak percaya gitu. Masa sih? Ah, lo bohong kali. Gue bilang kayak gitu sama dia. Sumpah demi Allah, dia udah meninggal, dia udah nggak ada. Makanya aku tadi nelfonin kamu. Aku mau ngasih kabar, takutnya kamu nggak tahu gitu. Ternyata emang bener kamu belum tahu. Dia meninggal tadi sore. Terus gue tanya gitu sama si I, meninggalnya kenapa? Kecelakaan atau apa? Sakit. Dan gue di situ bener-bener kayak nyesel gitu loh, nyesel banget, ya Allah gitu kan. Dia meninggal gitu loh. Ini bener apa bohongan gitu kan? Ini bener apa bohongan sih? Ya udah, kalau kamu nggak percaya, kamu cek aja deh, sampai aja ke rumahnya. Pas itu gue coba untuk nyamperin dia ke rumahnya besok pagi pukul 8. Ternyata emang bener, bendera kuning berkibar di depan rumahnya. Gue kaget dan gue nggak berani masuk. Pas gue mau pulang, ada saudaranya. Bro, mau kemana? Gue sambil bingung di situ. Terus dia ngerekomendasiin buat ke rumahnya T. Lu ke rumah T ge? Udah tahu nggak kabarnya? Iya, gue udah tahu. Udah, lu ke rumah T, ada titipan dari T, dia bilang gitu. Titipan? Gue kan bingung. Titipan apa? Nggak tahu, pokoknya ada titipan. Gue kan nggak berani ya. Gue nggak berani, gue takut gimana gitu. Dan ternyata si T ini udah bercerita gitu, udah bercerita sama orang tuanya gitu, kalau dia tuh pacaran sama gue, dan dia berusaha untuk berusaha untuk merelakan gue fokus dalam pekerjaan kayak gitu. Dan pada akhirnya orang tuanya semuanya tahu kalau si T ini pacaran sama gue. Kemudian gue ke rumahnya, gue nyamperin gitu kan, karena memang gue dikasih tahu nih sama saudaranya, ada titipan dari T gitu. Gue nggak tahu titipannya apa. Pas habis gitu, assalamualaikum, gue bilang. Terus keluarganya disitu nyambut, waalaikumsalam. Sini gitu. Gue masuk, pada nangis semua, nangis sejadi-jadinya mereka semua kayak gitu. Yang sabar, sambil meluk gue. Apalagi apa sih, kayak saudaranya yang kakak iparnya atau apa gitu, sambil meluk gue gitu, yang sabar ya, gini gitu. Gue disabar-sabarin gitu kan. Nah, gue bilang sama saudaranya, coba ceritain dari awal mulanya gimana gitu kan. Jadi si T ini mengidap penyakit. Si T ini mengidap penyakit demam berdarah atau apa ya, lupa lagi gue. Nah, dia tuh
sebelum meninggalnya itu dia punya keinginan buat ketemu sama gua gitu, buat ketemu sama gua, pengen jalan ke Korsel tuh apa ya, pasar malam gitu, pengen main sama gua ke pasar malam, karena kan ada pasar malam deket rumahnya kayak gitu, di daerahnya, maksudnya bukan deket rumah sih, bukan, di daerahnya gitu, di kampungnya. Dan hati gua tuh kayak ngerasa dek gitu loh, ya Allah gitu kan, karena emang gua di situ waktu masih pacaran sama dia, gua sama dia tuh sempat berangan-angan untuk pergi ke pasar malam gitu, ngabisin waktu gitu kan sama dia, ngabisin waktu dia bareng gua gitu kan di pasar malam kayak gitu. Dan kemudian setelah itu gua bilang sama orang tuanya gitu, sama keluarganya, iya bu, memang dia udah sempet bilang gitu kan waktu itu pengen main ke pasar malam gitu, tapi ya gimana keadaannya kayak gini gitu. Dia katanya AA lagi sibuk sama kerjaan ya. Dan gue bilang iya, sibuk sama kerjaan gitu kan. Terus orang tuanya coba untuk nguatin gue coba untuk gue supaya tegar gitu. Jadi gini, ini ada titipan dari T gitu kan, pesan juga yang gitu. Pas gue baca di situ, gue nangis sejadi-jadinya. Di situ juga gue nangis sejadi-jadinya. Kenapa gue nangis sejadi-jadinya? Dia membuat sebuah diary, dia membuat sebuah tulisan, dan membuat sebuah pengakuan, dan membuat sebuah kenyataan. Tulisan kenyataan itu isinya bahwa dia tahu kalau selama ini gue bohong dan menjalani cinta sama si I, karena banyak orang, banyak bukti, dan banyak saksi mata yang melihat. Karena si T sama si I ini nggak jauh rumahnya, bertetanggaan berapa rumah mungkin kayak gitu. Pura-pura. Jadi si T ini pura-pura nggak tahu aja selama ini. Sebenarnya dia tuh menyimpan sakit hatinya gitu, nyimpan sakit hati, memendam sakit hati itu. Dan dia tulis semuanya di buku diary yang sampai sekarang juga masih ada buku diarynya, gue jaga gitu. Dan kalau gue lagi butuh motivasi, gue lagi butuh kekuatan, kalau gue ketemu putus asa, gue buka buku itu, gue baca dari awal lagi kayak gitu. Setelah baca gue kuat lagi kayak gitu. Dan setelah itu gue bener-bener udah tahu kayak gitu, gue bener-bener nangis sejadi-jadinya. Tapi gue nangis nggak terseduh-seduh kayak gimana gitu, gue cuman menjerit dalam hati, netesin air mata karena emang gue nggak kuat banget nahannya kayak gitu. Dan itu orang tuanya nggak tahu isi di diary itu, keluarganya nggak tahu isi di diary itu. Mungkin kalau mereka tahu mungkin bisa jadi gue bakal dimarahin atau kayak gimana gitulah, secara udah nyakitin perasaan anaknya gitu. Ya kan kalau yang namanya kematian itu kan siapa tahu ya, orang mana yang tahu gitu, yang namanya usia seorang manusia gitu kan, cuman Allah aja yang tahu gitu kan. Di situ gue bener-bener merasa bersalah, bener-bener merasa gue ini orang yang paling tega, orang yang paling goblok, orang yang paling bodoh banget. Dan di situ gue nyesel, gue kenapa nggak ngejalanin sama si T aja daripada sama si I yang emang nggak jelas gitu loh. Dan perasaannya guanya juga gitu kan lebih berat ke si I, kenapa gitu. Padahal kalau gue bandingin sih dari masalah fisik menang T. Kalau dari masalah wajah juga T lebih unggul sebenarnya. Hanya saja T punya manis gitu, hitam manis. Kalau si I ini emang putih gitu, pendek, unyu gitu kan, lincah gitu. Jadi tipikal gue banget gitu. Tapi karena emang dasar gobloknya lebih mementingin perasaan sendiri kayak gitu ya. Jadi gue lebih mentingin perasaan dan keinginan nafsu gue sendiri daripada
apa sih ya, sebenarnya ada orang yang lebih gitu loh, yang siap untuk menerima kekurangan gua gitu. Keadaan gua mungkin kalau seandainya gua sama si T, keadaan handphone hilang pun waktu itu mungkin nggak akan jadi masalah gitu. Dia akan tetap setia gitu. Buktinya apa? Buktinya sampai dia meninggal pun, sampai dia mati pun, sampai dia pupus pun, dia masih memegang teguh perasaannya sama gua. Dan itu gua bener-bener tolol bin tolol kayak gitu. Nyesel bin nyesel. Pokoknya nyeselnya emang bener-bener nyesel, senyesel-nyeselnya lah kayak gitu. Untuk di story ini kita doakan dan kita kirim Al-Fatihah buat T ya, sama-sama ya, supaya T tenang di alam sana, supaya T bisa mendapatkan surganya kayak gitu ya. Kita luangin sejenak yuk, kita luangin sejenak, kirim Al-Fatihah buat si T ya. Oke, berdoa mulai. Semoga T bisa tenang di alam sana dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan buat I, gue cuman bisa ngasih pesan aja, karena lo udah berumah tangga ya, jangan sampai lo melakukan hal yang konyol lagi, hal yang mungkin bikin orang sakit hati kayak gitu ya. Gue di sini nggak nyebutin nama, gue cuma nyebutin inisial. Semoga apa yang udah kita lewati jadikan itu semuanya sebagai pelajaran buat kita dan pelajaran juga buat orang lain kayak gitu ya. Terus pesan buat M, sorry banget ya. Sorry, gue minta maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan gue dulu yang pernah jadi teman tapi jadi pagar gitu kan, jadi pagar makan tanaman gitu, maksudnya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau gue bilang terus terang sih, gue sama si M sekarang menjalani persahabatan atau temenan yang emang bener-bener solid sekarang gitu kan, karena kita udah sama-sama melupakan kejadian masa lalu sebenarnya kayak gitu. Karena si M ini sekarang juga dia udah menikah gitu kan, udah menikah, udah dikaruniai anak gitu kan, udah berumah tangga bahagia gitu. Makan ya syukur gitu kan, ya mudah-mudahan rumah tangganya tetap lancar, tetap langgeng, sakinah mawaddah warohmah kayak gitu. Buat lo M, kalau seandainya lo lagi nonton video ini, gue bukan bermaksud untuk mengumbar sesuatu atau kayak gimana. Ini kan broadcast story, jadi kumpulan station cerita kayak gitu, kumpulan cerita kayak gitu. Jadi karena emang di sini lagi nggak ada yang kirim cerpen atau mungkin nggak ada yang kirim pesan seperti mungkin puisi cerita kayak gitu, jadi ya gue dituntut untuk mengangkat cerita gue pribadi kayak gitu ya. Buat mudah-mudahan lo bisa ngerti kayak gitu ya. Tenang, gue gak bakalan bocorin kok ini apa sih, ini cerita atau ini kisah, ini story kita kayak gitu. Dan kalau ingin menanyakan secara lengkap atau secara fakta atau kayak gimana kayak gitu ya, mungkin teman-teman nanyain ini bener nggak sih faktanya atau kayak gimana. Ini fakta dan realita. Kalau seandainya di antara kalian yang pengen membuktikan fakta dan realitanya dari histori atau cerita atau story ini, lo bisa langsung datangin gua dan gua bakal ketemukan sama pemeran-pemeran yang mungkin lo pengen tahu gitu ya. Dan ini cerita bukan karena gua mau buat-buat atau kayak gimana kayak gitu ya. Oke, jadi so buat kalian semuanya, kebersamaan kita juga udah hampir 1 jam. Jadi thank you banget buat kalian semuanya. Udah 1 jam lebih ya. Oke, nggak kerasa banget lah pokoknya kayak gitu. Mudah-mudahan BS TV dan Zaki bisa jadi teman baik buat kalian di saat kalian lagi galau, gundah, nggak punya teman atau kayak gimana, carilah BS TV. Tapi jangan lupa untuk subscribe juga ya, buat ngedukung supaya BS TV ini bisa jadi teman baik buat kalian semuanya. Dan nyalakan loncengnya ya, biar kalian bisa dapatin notifikasi setiap kali BS TV mengupload video-video terbaru kayak gitu ya. Ya udah, akhirul kalam, Zaki bakal coba untuk undur pamit dari Jalan Raya Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Desa Kapandayan, Bulak Surat. This is me, Zaki Nabika Zeriu, undur diri dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adios permios, bye-bye.